Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat kita menggali sejarah dan kebijaksanaan dari masa lalu. Kali ini, kita akan menelusuri kisah seorang perempuan yang memiliki peran besar dalam kejayaan Mataram. Dialah Kanjeng Ratu Pembayun, Putri Panembahan Senopati, yang bukan sekadar seorang putri, tetapi juga seorang diplomat ulung, pemimpin bijaksana, dan sosok yang mengukir jejaknya dalam sejarah Nusantara. Mari kita simak kisahnya dan pelajari bagaimana kecerdasan serta keberaniannya membentuk perjalanan Mataram. Kanjeng Ratu Pembayun lahir di tengah masa transisi besar, ketika Mataram tengah bangkit sebagai kekuatan baru di tanah Jawa. Ia adalah Putri Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram, seorang raja yang dikenal karena kepiawaiannya dalam strategi militer dan politik. Sebagai putri tertua, Pembayun dibesarkan dalam lingkungan istana yang syarat dengan aturan ketat, tata krama, dan pendidikan yang tidak hanya menitik beratkan pada peran perempuan dalam keluarga, tetapi juga dalam pemerintahan. Sejak kecil, Pembayun dididik dalam berbagai ilmu yang biasanya hanya diperuntukkan bagi para bangsawan lelaki. Ia belajar tentang sastra, sejarah, dan filsafat, serta diajarkan cara membaca gerak-gerik lawan. Dalam perundingan, Panembahan Senopati yang memahami bahwa kekuatan Mataram tidak hanya bergantung pada perang, tetapi juga diplomasi, memberikan ruang bagi putrinya untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja. Ia sering diajak mendengarkan diskusi para pembesar istana, menyaksikan bagaimana utusan dari berbagai daerah datang membawa upeti dan menawar perdamaian. Dari sini, Pembayun memahami bahwa kerajaan tidak hanya berdiri dengan pedang, tetapi juga dengan kata-kata. Di balik kehidupan istana yang penuh kemewahan, Pembayun juga menyaksikan sisi gelap politik, perebutan pengaruh di antara para bangsawan, intrik untuk mendapatkan kedekatan dengan Panembahan Senopati, serta pengkhianatan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ia tumbuh dengan kewaspadaan tinggi, memahami bahwa sebagai putri mahkota, dirinya bukan sekadar simbol kerajaan, tetapi juga bagian dari permainan politik yang lebih besar. Meski dididik dengan nilai-nilai kebangsawanan, Pembayun bukanlah gadis lemah yang hanya menunggu ditentukan nasibnya. Ia memiliki keberanian yang diwarisi dari ayahnya, serta kecerdasan yang diasah oleh pengalaman. Ia belajar memahami karakter manusia, mengamati siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang hanya berbicara manis demi kepentingan pribadi. Di usia yang masih belia, ia telah mengerti bahwa kepercayaan di istana adalah barang yang mahal dan hanya sedikit orang yang benar-benar setia. Sebagai putri tertua, Pembayun juga memahami bahwa dirinya kelak akan menjadi alat diplomasi. Perkawinan dalam lingkungan kerajaan bukanlah sekadar urusan hati, tetapi lebih kepada strategi untuk memperkuat aliansi. Ia tahu bahwa nasibnya mungkin sudah ditentukan sejak lahir, tetapi itu tidak berarti ia hanya akan menjadi pion yang pasif. Sebaliknya, ia bertekad untuk menggunakan perannya demi kemajuan Mataram. Di tengah kebangkitan Mataram, Pembayun tumbuh menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya karena statusnya sebagai putri Panembahan Senopati, tetapi juga karena kecerdasan dan keberaniannya. Ia bukan sekadar simbol keanggunan kerajaan, tetapi seorang perempuan yang memahami bagaimana politik dan kekuasaan bekerja, dan di masa mendatang, perannya akan menjadi kunci dalam perjalanan Mataram menuju puncak kejayaan. Kanjeng Ratu Pembayun tidak sekadar tumbuh sebagai putri kerajaan yang terkungkung dalam kemewahan istana. Ia memahami bahwa Mataram, meskipun semakin kuat, masih menghadapi tantangan besar dari wilayah-wilayah lain, salah satunya Kadipaten Jipang. Wilayah ini dulunya merupakan bagian dari kejayaan Arya Penangsang sebelum akhirnya beralih kekuasaan. Meski tidak sekuat sebelumnya, Jipang tetap memiliki pengaruh besar, terutama karena letaknya yang strategis dan hubungan politiknya dengan berbagai pihak yang masih meragukan kekuatan Mataram. Panembahan Senopati yang memahami pentingnya menjalin hubungan diplomatik dengan Jipang, menyusun rencana yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang lebih halus.
Disinilah Pembayun mendapatkan peran penting. Sebagai putri tertua yang memiliki kecerdasan dan pesona, ia dikirim ke Jipang bukan sekadar sebagai utusan, tetapi sebagai alat diplomasi yang lebih halus. Kehadirannya bukan hanya untuk memperkenalkan Mataram, tetapi juga untuk membangun kedekatan dengan penguasa Jipang, Ranggajumena. Pembayun memasuki Jipang dengan anggun, membawa rombongan kecil yang menampilkan keindahan dan kemegahan Mataram tanpa terlihat mengancam. Ia tidak datang dengan pedang, tetapi dengan kata-kata yang menenangkan dan sikap yang penuh perhitungan. Sebagai seorang perempuan, kehadirannya dianggap tidak membahayakan. Tetapi di balik kelembutan sikapnya, Pembayun membawa misi yang lebih besar. Ia segera menarik perhatian Ranggajumena, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasannya dalam berbicara dan memahami politik. Tidak seperti perempuan lain yang hanya mengikuti alur pembicaraan, Pembayun mampu berdiskusi tentang kekuasaan, kesejahteraan rakyat, dan strategi pemerintahan. Ranggajumena terkesan, dan dalam banyak kesempatan, ia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Pembayun memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan bahwa Mataram bukanlah ancaman, melainkan sekutu yang berharga. Namun, diplomasi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa bangsawan di Jipang merasa curiga dengan kehadiran Pembayun, menganggapnya sebagai bentuk infiltrasi halus dari Mataram. Mereka berusaha menggagalkan misinya dengan menyebarkan isu bahwa Mataram hanya ingin menguasai Jipang melalui cara-cara licik. Pembayun menyadari bahaya ini, tetapi ia tidak mundur. Dengan keahliannya dalam membaca situasi, ia berusaha meyakinkan para pejabat Jipang bahwa kedekatannya dengan Ranggajumena bukan sekadar permainan politik, tetapi upaya untuk membangun masa depan yang lebih stabil. Perlahan ia berhasil mempengaruhi keputusan-keputusan politik di Jipang. Ranggajumena mulai lebih terbuka terhadap usulan-usulan dari Mataram, bahkan mempertimbangkan aliansi yang lebih erat. Hubungan pribadi mereka semakin dalam, menciptakan ikatan yang lebih kuat antara dua wilayah yang sebelumnya sering bersitegang. Misi Pembayun di Jipang menjadi salah satu langkah awal bagi Mataram untuk memperluas pengaruhnya tanpa harus mengangkat senjata. Ia membuktikan bahwa dalam dunia politik yang keras, kecerdasan dan strategi yang halus dapat menjadi senjata yang lebih ampuh daripada perang terbuka. Perjalanannya di Jipang bukan hanya meneguhkan posisinya sebagai putri yang cakap, tetapi juga sebagai perempuan yang mampu memainkan peran penting dalam membentuk arah masa depan Mataram. Hubungan antara Pembayun dan Ranggajumena berkembang dengan cepat, menimbulkan pertanyaan besar di antara para pembesar Mataram dan Jipang. Apakah ini cinta sejati atau hanya bagian dari strategi besar Mataram? Tidak ada jawaban yang pasti, sebab dalam dunia politik, cinta dan kekuasaan seringkali berjalan beriringan, sulit dibedakan di mana batas antara ketulusan dan kepentingan. Ranggajumena, seorang penguasa muda yang cerdas dan ambisius, melihat Pembayun bukan hanya sebagai putri Panembahan Senopati, tetapi juga sebagai sosok yang berbeda dari perempuan-perempuan bangsawan lainnya. Ia kagum pada kecerdasan Pembayun dalam memahami politik dan keteguhannya dalam berbicara. Tidak jarang, ia mendapati dirinya lebih banyak mendengar daripada berbicara, sesuatu yang jarang terjadi dalam lingkup kekuasaannya. Pembayun memiliki daya tarik yang sulit diabaikan, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena wawasannya yang luas dan ketenangannya dalam menghadapi tekanan. Di sisi lain, Pembayun memahami bahwa hubungan ini lebih dari sekadar perasaan pribadi. Ia tahu bahwa kedekatannya dengan Ranggajumena bisa membawa keuntungan bagi Mataram. Jika ia bisa membuat penguasa Jipang mempercayainya, maka jalan diplomasi akan lebih mudah dilalui. Namun, semakin lama ia berada di Jipang, semakin ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Ranggajumena bukan sekadar rekayasa politik. Ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh perhitungan kekuasaan. Namun, politik tidak pernah tidur. Para penasihat di Jipang mulai mencurigai bahwa
hubungan ini bisa menjadi ancaman. Mereka khawatir Rangga Jumena akan terlalu banyak dipengaruhi oleh Pembayun, sehingga secara tidak langsung Mataram dapat mengendalikan kebijakan Jipang. Beberapa di antara mereka mulai membisikkan kemungkinan pengkhianatan, bahwa Pembayun bukan datang membawa cinta, melainkan misi terselubung untuk melemahkan Jipang dari dalam. Sementara itu di Mataram, Panembahan Senopati memantau situasi dengan cermat. Ia tahu bahwa pernikahan politik seringkali menjadi alat paling ampuh dalam mengamankan kekuasaan. Namun, ia juga sadar bahwa perasaan bisa menjadi pedang bermata. 2. Jika Pembayun terlalu larut dalam cintanya, ia bisa kehilangan kendali atas tujuan besarnya. Senopati tidak ingin putrinya hanya menjadi perempuan yang tunduk pada kekasihnya, tetapi tetap menjadi sosok yang berpengaruh dalam keputusan-keputusan besar. Ketika tekanan semakin besar, Pembayun dan Rangga Jumena menghadapi pilihan sulit. Apakah mereka akan membiarkan perasaan mereka menentukan arah hubungan Jipang dan Mataram, atau tetap berpegang pada strategi politik yang sudah mereka jalani sejak awal? Di titik ini, cinta dan politik telah menjadi benang kusut yang sulit diurai. Apapun keputusan mereka, satu hal pasti, hubungan ini akan menentukan masa depan kedua wilayah, entah sebagai aliansi yang kokoh atau sebagai awal dari perpecahan yang lebih besar. Kanjeng Ratu Pembayun tidak hanya menghadapi tantangan dari luar, tetapi juga dari dalam istana. Sebagai putri Panembahan Senopati, ia memiliki kedudukan yang kuat, tetapi hal itu tidak serta-merta membuat jalannya mulus. Banyak bangsawan Mataram yang memandangnya dengan curiga, terutama karena perannya yang begitu besar dalam politik. Dalam tradisi kerajaan, perempuan jarang berada di garis depan dalam urusan pemerintahan, apalagi memainkan peran strategis dalam diplomasi. Beberapa keluarga kerajaan mulai mempertanyakan sejauh mana pengaruh Pembayun terhadap keputusan Panembahan Senopati. Ada yang berbisik bahwa ia terlalu berani, terlalu banyak campur tangan dalam politik, dan bahkan ada yang menganggap kedekatannya dengan Rangga Jumena bisa menjadi ancaman bagi stabilitas Mataram. Jika Jipang semakin kuat dan memiliki ikatan yang dalam dengan Pembayun, bagaimana jika suatu saat mereka justru berbalik melawan Mataram? Para bangsawan yang ambisius melihat Pembayun sebagai penghalang. Mereka menyadari bahwa jika ia berhasil menjalin hubungan erat dengan Jipang dan membuktikan kemampuannya dalam politik, maka pengaruhnya akan semakin besar. Beberapa dari mereka mulai menyusun strategi untuk melemahkannya, menyebarkan kabar bahwa Pembayun lebih mengutamakan kepentingan Rangga Jumena daripada Mataram. Mereka mencoba meragukan kesetiaannya di hadapan Panembahan Senopati, berharap sang raja akan menarik kembali dukungannya. Namun, Pembayun bukan perempuan yang mudah terjebak dalam permainan istana. Ia telah belajar dari ayahnya bahwa politik tidak hanya dimainkan dengan kekuatan, tetapi juga dengan kecerdikan. Ia tidak menghadapi lawan-lawannya dengan konfrontasi terbuka, melainkan dengan kesabaran dan strategi. Ia tetap menunjukkan kesetiaan pada Mataram, memastikan bahwa setiap langkahnya tetap sejalan dengan kepentingan kerajaan. Salah satu ujian terberat datang dari dalam keluarganya sendiri. Beberapa saudara dan kerabatnya merasa bahwa peran Pembayun terlalu besar dan bisa mengancam posisi mereka. Ada yang menganggap bahwa seorang putri seharusnya tidak ikut campur terlalu jauh dalam urusan politik dan diplomasi. Mereka mengingatkan Panembahan Senopati agar tidak terlalu memberi kepercayaan kepada Pembayun, karena bagaimanapun juga perempuan tetaplah perempuan dalam tatanan politik saat itu. Namun, Pembayun tahu bahwa dirinya bukan sekadar putri kerajaan. Ia adalah bagian dari visi besar Panembahan Senopati. Untuk membangun Mataram yang kuat, ia memilih untuk tetap teguh, tidak terpengaruh oleh desas-desus dan tekanan dari dalam istana. Dengan kecerdasannya, ia justru membalikkan keadaan, memperkuat posisinya dengan menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya selama ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kestabilan kerajaan. Perlahan, ia berhasil membungkam kritik dengan tindakan nyata. Aliansi dengan Jipang semakin kuat, hubungan dengan bangsawan-bangsawan berpengaruh tetap terjaga,
dan Panembahan Senopati masih menaruh kepercayaan penuh padanya. Namun Pembayun sadar bahwa permainan politik tidak akan pernah berhenti. Selama ia masih memegang kekuatan, akan selalu ada yang berusaha menjatuhkannya. Ia harus terus waspada, menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kelangsungan posisinya di tengah intrik istana yang semakin tajam. Ketika Mataram mulai menghadapi konflik dengan wilayah-wilayah sekitarnya, peran Kanjeng Ratu Pembayun semakin terlihat. Ia tidak hanya menjadi putri kerajaan yang berada di balik layar, tetapi juga menjadi penasihat politik bagi Panembahan Senopati. Dalam situasi genting, kehadirannya membawa sudut pandang yang berbeda dalam strategi perang dan diplomasi. Salah satu tantangan terbesar Mataram adalah menghadapi ancaman dari wilayah-wilayah yang masih setia kepada Kesultanan Pajang. Sejak Panembahan Senopati memisahkan diri dan mendirikan Mataram, banyak adipati yang merasa bahwa Mataram adalah ancaman bagi kestabilan politik di Jawa. Perlawanan dari wilayah seperti Surabaya, Demak, dan bahkan sisa-sisa kekuatan Pajang membuat Mataram harus selalu siap siaga. Pembayun menyadari bahwa peperangan bukan hanya tentang kemenangan di medan laga, tetapi juga tentang bagaimana membangun aliansi yang kuat. Ia mengingatkan ayahnya bahwa terlalu banyak peperangan tanpa strategi diplomasi hanya akan menguras kekuatan Mataram. Dengan pengaruhnya, Pembayun berusaha menjembatani hubungan dengan para penguasa daerah yang masih ragu terhadap kepemimpinan Panembahan Senopati. Dalam beberapa kesempatan, ia terlibat dalam diskusi strategi bersama ayahnya dan para panglima perang. Ia bukan perempuan yang hanya duduk diam mendengarkan, tetapi juga mengajukan pendapat yang tajam dan realistis. Salah satu sarannya yang paling berpengaruh adalah ketika ia menyarankan agar Mataram tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memanfaatkan hubungan keluarga dan pernikahan politik untuk mengamankan wilayah-wilayah strategis. Selain itu, Pembayun juga memahami pentingnya psikologi perang. Ia tahu bahwa ketakutan bisa menjadi senjata yang lebih ampuh daripada pedang. Ia menyarankan agar Mataram membangun citra sebagai kerajaan yang kuat tetapi juga adil, sehingga lawan berpikir dua kali sebelum mengangkat senjata. Salah satu taktik yang diusulkannya adalah menggunakan propaganda untuk melemahkan musuh dari dalam, menyebarkan desas-desus bahwa mereka yang melawan Mataram akan kehilangan legitimasi dan dukungan rakyatnya sendiri. Di tengah peperangan, Pembayun juga berperan dalam menjaga moral para prajurit. Ia sering mengunjungi mereka, memberikan kata-kata semangat, dan memastikan bahwa mereka merasa dihargai. Ia tahu bahwa pasukan yang merasa diperhatikan akan berjuang lebih keras untuk kerajaan. Namun, tidak semua orang di dalam istana menyetujui peran Pembayun dalam urusan perang. Beberapa bangsawan dan panglima masih memandangnya sebagai perempuan yang seharusnya tidak terlalu terlibat dalam urusan militer. Tetapi Pembayun tidak gentar. Ia telah membuktikan bahwa wawasannya bukan sekadar teori, tetapi benar-benar berpengaruh dalam jalannya peperangan. Ketika Mataram berhasil memenangkan beberapa pertempuran penting, Panembahan Senopati semakin mempercayai naluri politik Pembayun. Ia bukan hanya putrinya, tetapi juga sekutu yang bisa diandalkan dalam menentukan masa depan Mataram. Namun di balik kemenangan yang diraih, Pembayun juga menyadari bahwa peperangan selalu membawa konsekuensi. Ia mulai berpikir lebih jauh. Bagaimana memastikan bahwa kemenangan ini tidak hanya sementara, tetapi menjadi fondasi bagi kejayaan Mataram yang lebih langgeng. Setelah bertahun-tahun memainkan peran penting dalam politik dan diplomasi Mataram, Kanjeng Ratu Pembayun akhirnya mencapai kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki kerajaan. Ia bukan lagi sekadar putri Panembahan Senopati, tetapi seorang perempuan yang dihormati karena kecerdasannya dalam membaca situasi politik dan kemampuannya menjaga keseimbangan kekuasaan di Mataram. Perjalanannya menuju posisi ini bukan tanpa tantangan. Mataram adalah kerajaan yang masih menjunjung tinggi tradisi patriarki, di mana kekuasaan berada di tangan laki-laki.
Namun, Pembayun berhasil membuktikan bahwa seorang perempuan juga bisa berperan besar dalam pemerintahan. Sejak muda ia sudah memahami bahwa untuk bertahan dalam lingkungan politik yang keras, ia harus memiliki kecerdasan, ketegasan, dan kemampuan berstrategi. Kedudukannya semakin kuat ketika Panembahan Senopati menyadari bahwa putrinya memiliki pemahaman yang lebih tajam dalam mengelola hubungan dengan adipati-adipati bawahan. Banyak wilayah yang awalnya enggan tunduk pada Mataram akhirnya menerima kekuasaan Panembahan Senopati karena pengaruh Pembayun dalam diplomasi. Ini membuatnya semakin dihormati di dalam istana. Bahkan oleh para bangsawan yang sebelumnya meragukan perannya. Salah satu kebijakan penting yang dipengaruhi oleh Pembayun adalah pendekatan lunak terhadap wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Ia menyarankan agar Mataram tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga memberikan insentif kepada para pemimpin lokal agar mereka tetap setia. Pembayun mengerti bahwa memerintah dengan ketakutan saja tidak akan cukup. Perlu ada rasa kepercayaan dari rakyat agar kerajaan tetap stabil. Selain itu, ia juga memainkan peran besar dalam menjaga keseimbangan antara keluarga kerajaan dan para bangsawan. Dalam banyak kerajaan, konflik internal seringkali menjadi penyebab kehancuran. Pembayun melihat ini sebagai ancaman nyata bagi Mataram dan berusaha untuk menjadi jembatan antara berbagai kepentingan di dalam istana. Ia membangun hubungan baik dengan para pangeran, adipati, dan bahkan para penasihat kerajaan untuk memastikan bahwa tidak ada faksi yang terlalu kuat hingga bisa mengancam kestabilan pemerintahan. Sebagai seorang perempuan yang memiliki pengaruh besar, Pembayun juga harus menghadapi kecemburuan dan intrik dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan posisinya. Ada yang menganggapnya terlalu berani, ada pula yang melihatnya sebagai ancaman terhadap sistem tradisional. Namun Pembayun tidak gentar. Ia memahami bahwa perubahan selalu membawa perlawanan, tetapi selama ia tetap setia pada visi besarnya untuk Mataram, ia akan terus maju. Lambat laun, orang-orang di sekelilingnya mulai menerima bahwa Pembayun bukan sekadar putri mahkota, tetapi seorang pemimpin sejati. Gelar Kanjeng Ratu Pembayun bukan hanya sekadar simbol, tetapi mencerminkan peran dan pengaruhnya dalam pemerintahan. Ia menjadi sosok yang disegani, bukan hanya karena darah bangsawan yang mengalir dalam dirinya, tetapi juga karena kebijaksanaan yang ia tunjukkan dalam setiap langkahnya. Sebagai ratu, Pembayun tidak hanya ingin melihat Mataram berjaya di masanya, tetapi juga memastikan bahwa kejayaan itu bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Ia mulai memikirkan bagaimana membangun sistem pemerintahan yang lebih kokoh, di mana stabilitas dan kemakmuran bisa bertahan lebih lama daripada masa hidupnya sendiri. Kepemimpinan Kanjeng Ratu Pembayun meninggalkan jejak yang dalam bagi Kesultanan Mataram. Ia tidak hanya memainkan peran penting selama masa kekuasaannya, tetapi juga memastikan bahwa pengaruhnya tetap hidup dalam generasi penerus. Pemikirannya tentang diplomasi, keseimbangan kekuasaan, dan pentingnya strategi dalam pemerintahan menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan Mataram di masa depan. Salah satu warisan terbesar Pembayun adalah kemampuannya menjaga stabilitas internal di dalam istana. Ia memahami bahwa konflik keluarga dan persaingan antar bangsawan bisa melemahkan kerajaan. Oleh karena itu, ia menanamkan budaya musyawarah dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Cara ini kemudian diteruskan oleh penerusnya yang melihat pentingnya menjaga harmoni dalam pemerintahan. Selain itu, ia juga berperan dalam membangun fondasi bagi peran perempuan di lingkungan istana. Meski masih terbatas oleh norma-norma zamannya, Pembayun membuktikan bahwa perempuan dapat memainkan peran strategis dalam politik. Pengaruhnya membuka jalan bagi perempuan-perempuan lain dalam keluarga kerajaan untuk terlibat dalam pemerintahan, meskipun dalam kapasitas yang berbeda. Mataram terus berkembang setelah masanya, tetapi pemikiran dan strategi yang ia terapkan tetap menjadi bagian dari kebijakan kerajaan. Ia bukan hanya seorang putri raja atau sekadar permaisuri, tetapi seorang pemimpin yang meninggalkan warisan kepemimpinan yang berharga. Nama Kanjeng Ratu Pembayun
tetap dikenang sebagai perempuan yang berani, cerdas, dan visioner dalam sejarah kejayaan Mataram. Tahun-tahun terakhir Kanjeng Ratu Pembayun dihabiskan dengan lebih banyak merenung dan mengamati perkembangan kerajaan yang telah ia bantu bangun. Meskipun usianya semakin bertambah, pengaruhnya dalam politik Mataram tidak memudar. Banyak bangsawan dan keluarga kerajaan yang masih meminta nasihat darinya dalam berbagai keputusan penting. Ia tetap menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya karena kedudukannya, tetapi juga karena kebijaksanaan yang telah terbukti selama bertahun-tahun. Sejarah mencatat bahwa Pembayun tidak meninggalkan istana dengan cara yang dramatis. Tidak ada perebutan kekuasaan atau perselisihan besar yang membuatnya tersingkir. Sebaliknya, ia secara perlahan menarik diri dari urusan pemerintahan dan menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan mendidik para perempuan di lingkungan kerajaan, mengajarkan mereka pentingnya pemahaman politik dan strategi dalam menjaga kestabilan sebuah pemerintahan. Saat akhirnya Pembayun wafat, rakyat Mataram berduka. Bagi banyak orang, ia bukan sekadar putri Panembahan Senopati atau ratu dalam istana, tetapi seorang pemimpin yang telah membawa Mataram ke arah yang lebih stabil dan kuat. Namanya tetap dikenang dalam ingatan rakyat, bukan hanya sebagai seorang perempuan bangsawan, tetapi sebagai tokoh yang berani melampaui batasan zamannya. Pengaruhnya terus hidup dalam cara Mataram mengelola kekuasaan, dalam kebijakan diplomasi, dan dalam jejak sejarah yang tak akan pudar. Demikian kisah tentang Kanjeng Ratu Pembayun, perempuan tangguh di balik kejayaan Mataram. Sejarah mencatatnya bukan hanya sebagai putri seorang raja, tetapi sebagai sosok yang berperan besar dalam membangun stabilitas kerajaan melalui diplomasi, strategi politik, dan kepemimpinan yang visioner. Semoga kisah ini memberi kita wawasan dan inspirasi bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah, bahkan di tengah dunia yang didominasi para lelaki. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di Kitab Mawas Diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.